Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Mahasiswi S2 Suci Susi. Hai teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, kami berdua akan berbincang-bincang singkat mengenai inflasi dalam perekonomian dunia. Teman-teman semua, perbincangan kali ini memiliki nilai education yang sangat tinggi untuk para kalangan pelajar, mahasiswa, dan yang paling penting untuk para masyarakat umum lainnya. Teman-teman, di sini kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Susi Apria. Teman-teman, Kakak Susi Apria ini merupakan salah satu mahasiswa Prodi Perbankan Syariah semester 3 di IAIN Palangkaraya. Hai Kakak Susi. Hai juga Kakak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kakak. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Amin, ya Rabbal Alamin. Kakak Susi ini kan sudah semester 3 Iya. dan berkuliah di IAIN Palangkaraya. Iya Kakak. Lalu bagaimana sih aktivitas kakak dalam perkuliahan? Ya, aktivitas perkuliahan saya ya pastinya melakukan perkuliahan secara daring atau online karena diakibatkan oleh COVID-19 ini Kakak. Lalu kakak di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, apakah memiliki dampak untuk perekonomian dunia kita? Iya Kakak, banyak dampaknya ya Kakak. Salah satu yang saya sebutkan ini yaitu salah satunya nih, inflasi dalam perekonomian di dunia. Berarti inflasi itu merupakan salah satu dampak dari wabah COVID ini ya? Iya, salah satunya Kakak. Nah, Kakak Susi, menurut pandangan kakak, apa sih inflasi itu sendiri? Nah, menurut pandangan saya ya tentang inflasi itu kenaikan harga pada suatu barang secara umum dan juga secara terus-menerus. Nah, kenaikan harga ini tidak hanya pada satu barang atau dua barang ya, tetapi pada banyak barang dan dalam waktu atau situasi kondisi tertentu. Jadi pada intinya itu inflasi ini kenaikan harga secara meluas terhadap barang-barang lainnya, gitu Kakak. Jadi inflasi ini kenaikan barang ya, seluruh barang ya, dan Kenaikan harga. saat kondisi apapun ya. Iya, tergantung kondisi dan situasi Kakak. Lalu Kakak Susi, bagaimana sih pandangan kakak mengapa inflasi ini bisa terjadi dalam perekonomian dunia kita? Ya, pastinya ada faktor sebab penyebabnya ya Kakak terjadinya hal ini. Adapun sebab penyebabnya yang pertama itu permintaan yang meningkat Kakak. Yang kedua itu bahan baku yang harganya lebih tinggi atau meningkat juga, dan peredaran mata uang. Jika peredaran mata uang ini meningkat di dalam kehidupan masyarakat, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat dan itu mengakibatkan inflasi. Iya, seperti itu Kakak. Dan juga di dalam Islam pun disebutkan bahwa faktor penyebab nih inflasi itu ada dua, ada natural inflation sama human error inflation. Yang mana natural inflation ini disebabkan oleh keadaan, situasi dan kondisi seperti COVID-19 ini. Bisa juga pada bulan-bulan Ramadan ya itu terjadi kenaikan ya pada harga barang. Nah, dan juga sedangkan pada human error inflation ini terjadinya karena kesalahan-kesalahan manusia seperti korupsi, pajak yang berlebihan, administrasi yang kurang baik, dan lain-lainnya Kakak, seperti itu. Berarti kita harus berhati-hati ya dalam memanajemen keuangan ya, tentunya supaya tidak terjadi inflasi tersebut. Iya Kakak. Lalu kakak, pengaruhnya apa sih kakak inflasi ini dalam dunia kita sehari-hari lah tentunya? Ya, pengaruhnya itu banyak ya, apalagi dalam dunia ya. Pastinya terjadi inflasi di dalam perekonomian di dunia itu mengakibatkan kestabilan uang di dunia itu kurang stabil Kakak. Itu pertama. Yang kedua itu menyebabkan daya beli masyarakat kurang. Nah, jika daya beli masyarakat kurang, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga semakin berkurang Kakak. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu merugikan konsumen Kakak. Nah, jika konsumen rugi, maka dapat kita tahu ya, konsumen itu kan pendapatnya itu tetap. Nah, jika pendapatan tetap sedangkan harga kebutuhan meningkat, maka keuangan suatu untuk memenuhi kebutuhan itu juga membengkak Kakak. Nah, adapun ekspor itu akan meningkat harganya jika terjadi inflasi ini, pengaruhnya Kakak.
gitu. Oh, berarti inflasi ini memiliki dampak yang sangat tinggi ya kakak? Iya, pengaruh dan dampak yang sangat tinggi dalam perekonomian di dunia. Jika itu cakupannya secara luas kakak, terjadinya inflasi itu secara luas gitu. Lalu kakak, inflasi ini berdampak untuk siapa saja sih kakak, kalau boleh tahu? Oh, tentunya sangat banyak ya. Yang pertama itu pada konsumen, yang kedua itu pada kreditur, pada penabung, pada penghasilan tetap tadi, dan yang serabut-serabutan tuh. Ya seperti itu dampaknya. Lalu untuk kakak sendiri sebagai mahasiswa, apakah terjadi dampak dari adanya inflasi? Iya, sangat terjadi. Apalagi pada masa COVID-19 ini ya. Saya terdampak, saya kan mahasiswa. Otomatis mahasiswa itu sebagai konsumen ya. Nah, di situ saya terdampak dalam pembelian masker ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini kakak. Karena harganya itu kan meningkat pada masa COVID-19 ini. Itu sih yang saya ketahui, yang kalau berkaitan dengan saya. Iya, benar sih kakak, karena kan sekarang ini yang melonjak tinggi harganya tuh di bidang kesehatan ya, Iya. barang-barang di bidang kesehatan yang ada. Kemudian kakak, dari permasalahan ini kan banyak sekali ya dampak-dampaknya juga. Lalu kakak, bagaimana sih solusi yang sangat tepat menurut kakak untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan dari inflasi yang ada? Nah, menurut saya solusi yang sangat tepat itu mengurangi adanya permintaan, mengurangi permintaan yang kan kita ketahui bahwa masyarakat yang ada di dunia ini sekarang terlalu konsumtif ya terhadap barang. Nah, makanya kita harus mengurangi suatu permintaan terhadap barang jika itu memang tidak terlalu dibutuhkan. Jika dibutuhkan ya sesuai dengan yang dibutuhkan lah. Nah, itu. Yang kedua itu tentunya sudah ada planning ya dari pemerintah untuk menghadapi inflasi ini. Nah, dan yang terakhir itu kita harus menjaga kestabilan keuangan kita. Menjaga keuangan kita lah, memanajemen keuangan kita dengan baik. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 21 kalau tidak salah kak, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang boros terhadap hartanya itu adalah saudara syaitan kakak. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan ya, kita tidak boleh boros dan kita tuh harus menjaga kestabilan keuangan kita. Seperti itu kakak. Baik kakak, terima kasih lah kakak atas jawaban-jawaban kakak Iya. dan pengalaman kakak yang sangat luar biasa Iya, mengenai Kak. inflasi ini. Iya. Jadi teman-teman semua, dari diskusi kita di sore hari ini bisa kita ambil pembelajaran bahwa kita harus menata hidup kita harus memanajemen keuangan kita, Ya, benar, Kakak. dan kita harus membeli suatu kebutuhan yang memang kita perlukan. Jangan kita membeli hal-hal yang kurang kita perlukan supaya kita bisa meminimalisir inflasi di dunia ini, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman semua. Dan teman-teman semua, kita harus bersikap jangan konsumtif terhadap barang, dan juga kita harus adil dalam memilah dan memilih sesuatu barang. Dan teman-teman semua, semoga diskusi kita di sore hari ini bisa diambil pembelajarannya yang sangat luar biasa, karena dari apa itu inflasi, bagaimana penyebabnya, dampaknya, bahkan solusinya sudah sangat tepat dijelaskan oleh narasumber kita ini, yaitu Kakak Susi Apria. Teman-teman semuanya, di sini mungkin bisa kita akhiri diskusi kita di sore hari ini. Saya Suci Wulandari Dan saya Susi Apria. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya Manusia itu tempatnya salah dan Allah itu adalah maha benar. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, kami berdua di sini memiliki pantun yang mungkin sering didengar, yaitu pantunnya, jika ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. jika ada umur yang panjang. Boleh kita berjumpa lagi. Sekian semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.